Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruri akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Pertama, pentingnya manajemen. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengembalian perusahaan dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalam secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Fungsi keuangan. Walaupun perincian antara organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan benda yang berbeda-beda. Fungsi-fungsi pokok controller adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Dilema pengendalian. Beberapa tahun lalu, suatu perusahaan menghasilkan produk baja didirikan oleh 3 orang pemilik untuk menyediakan produk-produk spesial dengan metode produksi berdasarkan komputer. Ketiga pemilik memiliki persentase saham yang dalam perusahaan dan bekerja sama dengan baik. Perusahaan mereka mengkhususkan diri pada pabriksasi baja, mengutamakan desain inovatif dan produksi kualitas tinggi. Perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan. Karena mengutamakan layanan, kualitas produksi, perputaran yang begitu cepat, dan layanan menjual, harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya. 4. Definisi pengendalian keuangan. Pertama, umpan balik, mechanical versus respon perilaku. Kedua, perluasan konsep-konsep tradisional. Ketiga, pengendalian terpadu. Terdapat 4 tahap proses administratif dan implementasi pengendalian akan dibicarakan pada submateri berikut. Pertama, perencanaan. Kedua, operasi. Ketiga, umpan balik. Dan keempat, interaksi pengendalian. 5 faktor kontekstual. Itu ada 4 faktor. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Ketiga, motif keuntungan. Keempat, faktor-faktor proses. Kesimpulan, konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Dengan demikian, informasi akuntan dapat dipandang sebagai suatu pertanda dan bukan suatu akhir. Perluasan dari konsep tradisional atas pengendalian mengharuskan adanya perluasan lingkup pengendalian akuntansi dan laporan keuangan guna mencakup proses administrasi organisasi.